Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Kebetulan beberapa hari kemarin saya sedang mutolaah hadis, sedang mutolaah syarah Sahih Bukhari, ya, Fathul Bari. Ini saya sampai pada hadis nomor 3336. Bab kedua, ya. Ini dari pembahasan kitab kisah-kisah para nabi. Nah, dan yang pertama kali dibahas itu kan jelas Nabi Adam dulu, ya. Nah, ini ada hadis yang menarik untuk dibahas. Ini bab kedua, yaitu babun al-arwahu junudun mujannadah. Jadi bab bahwa ruh-ruh itu adalah tentara yang dikelompokkan. Nah, ini menarik, nanti kita akan ada kesimpulan. Ya, ternyata memang manusia itu dia akan merasa ulfah, akan merasa nyaman, akan merasa senang apabila di alam ruhnya itu kita ini satu kelompok. Jadi kalau di alam ruhnya tidak satu kelompok, maka kita tidak akan merasa nyaman tatkala berkumpul di dunia. Sebaliknya, kalau kita di alam ruhnya itu satu kelompok, maka kita akan merasa nyaman. Ini hadisnya. Qala wa qala al-Laits an Yahya ibni Sa'idin an Amroh an Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi hadisnya diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Qalat sami'atun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Berkata Siti Aisyah itu, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu adalah junudun mujannadah. Tentara yang dikelompokkan. Jadi al-arwahu itu kalau ada jamak kena alif lam itu bisa berarti jenis. Jadi seluruh jenis ruh itu adalah kelompok yang atau tentara yang dikelompokkan. Fama ta'arofa minha i'talafa. Maka ruh yang saling mengenal dari ruh-ruh itu, ya, ta'arofa minha i'talafa, maka akan merasa nyaman. Jadi akan jinak begitu. Wa ma tanakaro minha ikhtalafa. Dan yang saling bertentangan dari ruh-ruh itu ikhtalafa, maka akan saling bercerai-berai begitu, ya, akan saling mukhalafah, bertentangan. Nah, ini ada syarahnya, ya, ada syarahnya. Dari mana saya bacanya ini, ya, biar enak, biar nggak terlalu lama. Oh, dari sini saja, ya. Ini qauluhu al-arwahu junudun mujannadah ila akhirih. Qala al-Khattabi yahtamilu ayyakuna isyaratan ila makna tasyakul fil khairi wasyarri wassalahi wal fasadi. Wa annal khuyira minan nas yahinnu ila syakli wasyarira naziru dzalika yamilu ila nazirihi fata'aruful arwahi yaqum bihasabit tibai allati jubilat 'alaiha min khairin wa syarrin fa idza tafaqat ta'arufat wa idza ikhtalafat tanakarat. Jadi intinya yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menukil perkataan Al-Khattabi mengenai syarah dari hadis ini, bahwa manusia itu, ya, apabila dia itu memiliki tabiat yang sama, maka dia akan merasa nyaman. Ya, kalau misalkan, karena kan begini, ya, nanti di sini ada. Jadi yang namanya jasad itu kan dia dikendalikan oleh ruh, ya. Jadi ruh kita ini yang mengendalikannya. Nah, ruh kita ini nanti yang mengendalikannya adalah apa? Keinginan kita. Nah, keinginan kita ini nanti yang mengendalikannya apa? Ilmu. Begitu. Jadi ini tapi dalam hal asbab, ya. Dalam hakikatuhu jelas yang mengendalikan semuanya itu Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam pengertian jika kita ini memiliki ilmu tentang sesuatu, maka ilmu ini akan berpengaruh besar terhadap keinginan diri kita menggapai sesuatu yang kita inginkan. Karena dari keinginan itu, dari tabiat itu nanti kita akan merasa nyaman dengan satu kelompok dan merasa tidak nyaman dengan kelompok yang lain. Nah, makanya dari sini Al-Khattabi itu menyatakan bahwa apabila jadi arwah ini dia
ditafsirkan dengan apa? Dengan tabiat begitu ya oleh Al-Khattabi. Jadi bahasanya fata'aruful arwahi yaqmu bihasabit tiba illati jubilat 'alaiha min khairin wa syarrin. Fa idza tafaqat ta'arufat wa idza ikhtalafat tanakarat. Jadi di dalam ruh ini dia ada bahasanya itu tabiat yang jubilat, yang memang sudah bawaan, ada tabiat bawaan. Nah, tiap-tiap manusia itu tabiat bawaannya sudah ada, sehingga jika dia masuk ke alam dunia, masuk ke dalam jasad begitu ya, nanti jasad-jasad saling bertemu. Nah, tabiat bawaan inilah yang menjadikan kita nyaman dengan satu kelompok dan tidak nyaman dengan kelompok yang lain. Nah, kemudian di sini juga ada bahasa wa yahtamilu ayyuradal ikhbar an badil khalqi fi halil ghaibi ala ma jaa anal arwaha khuliqat qabla al ajsam wa kanat taltaqi fatatasyamu falamma halat bil ajsami ta'arufat bil amril awwali fasara ta'arufuha wa tanakuruha ala ma sabaqa minal ahdil mutaqaddimi. Jadi ada juga pengertian kemungkinan bahwa ruh-ruh itu karena dia diciptakan sebelum jisim, jadi kan ruh dulu begitu ya, penciptaan itu. Setelah ruh baru jasad. Makanya ruh itu dia tidak ada nomor antriannya begitu ya, nggak ada nomor BPKB-nya. Kalau jasad kita kan ada nih, yang lahir tahun 90, yang lahir tahun 80, ada yang lahir malah sebelum Masehi begitu. Tapi kalau ruh tidak, ruh itu diciptakannya semuanya bareng. Nah, nanti setelah Nabi Adam itu diciptakan, semua ruh itu dimasukkan ke dalam sulbinya Nabi Adam, kecuali ruhnya Nabi Isa. Ya, karena Nabi Isa ini ruhnya tidak lewat bapak begitu. Makanya Nabi Isa itu tidak sempat, beliau ruhnya itu menetap di sulbinya Nabi Adam. Tapi semua nabi yang lain itu dimasukkan dulu ke Nabi Adam. Ini bisa dibaca kisahnya di Qasasul Anbiya Ibnu Katsir atau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu akan banyak ya. Nah, saya teruskan dulu nih supaya nggak panjang lebar ya. Nah, wa qala ghairuhu al-muradu anal arwaha awwalu ma khuliqat ala qismain wa ma'na taqabuliha annal ajsada allati fiha al-arwah idzal taqat fid dunya ikhtalafat aw ikhtalafat ala hasabi ma khuliqat alaihi al-arwah fid dunya ila ghairi dzalika bita'aruf. Jadi yang dimaksud bahwa ruh ini tatkala dia pertama kali diciptakan, dia diciptakan dua kelompok. Dan makna takobul saling berhadapan itu bahwa jasad yang mana di dalam jasad itu ada ruhnya, apabila bertemu di dunia, maka kemungkinannya hanya dua saja, cocok atau tidak cocok begitu ya. Jadi senang ada kecocokan nih, cocok nih orang ini, ada ketidakcocokan. Ini nanti tergantung kepada ruh itu diciptakannya pada kelompok yang mana begitu. Nah, meskipun Ibnu Hajar di sini mengatakan nanti ini akan ada beberapa perubahan. Jadi ada saja orang tatkala pertama bertemu itu merasa cocok, tapi lama kelamaan dia merasa tidak cocok begitu ya. Dan di kelompok Imad juga pan ini ada. Kayak kemarin kejadiannya siapa? Qori itu ya. Ada juga seperti itu. Ini tidak menafikan. Karena kenapa? Karena meskipun ruh itu nanti di alam ruhnya itu diciptakan sudah berkelompok-kelompok, tapi tatkala masuk ke dalam jasad itu masih menerima perubahan. Makanya kita lihat kadang-kadang orang itu ya ada taubat begitu ya. Cuman ala kulli halin bisa jadi kita melihat kelompok kita yang mana itu tatkala pertama kali kita bertemu dengan seseorang itu. Nah, ini ada pelajaran dulu yang bisa kita ambil. Bagaimana ya? Isu nasab ini kan sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun ini berjalan di Indonesia. Ini lucu ya. Jadi gimana? Semua jawaban-jawaban atas ketololan yang dilontarkan oleh kelompok Imaduddin ini tidak pernah dilihat dan tidak pernah diteliti sama sekali. Jadi kita katakan ya bahwa nasabah alwi ini subut bil ijma. Kemudian yang mengatakannya bukan ulama kaleng-kaleng, yang mengatakannya itu sudah ulama-ulama besar, baik yang manqul dari kitab-kitab atau yang berkata secara langsung seperti Sa'idi Jum'ah. Kemudian seperti Gus Rumail Al-Abbas itu ya, Rumail Abbas, beliau itu sampai keliling-keliling dunia tuh, mau cari nakobah-nakobah
Mana sih sebetulnya yang dikatakan menafikan Ba'alwi? Ternyata nggak ketemu. Tapi bukti sudah di depan mata sebanyak itu. Tapi orang-orang yang mendukung Imad itu kekeh pada pendirian mereka. Malah menjadikan orang-orang yang di dalam hal nasab ini menentang Ba'alwi begitu ya, membatalkan nasab Ba'alwi sebagai junjunan agama. Seolah-olah ulama yang lain ini tidak ada harganya begitu. Nah, ini ada kemungkinan bahwa mereka-mereka itu ini sudah akrab memang sejak zaman Ruh. Pola pikirnya sudah awut-awutan, sudah kacau, kemudian keinginannya itu memang menghasut orang lain, ya memang sudah seperti itu. Senangnya. Sehingga para ulama ini satu klan loh, dari mulai abad keempat, ini diruntuhkan sampai sekarang. Ini ketololan yang sangat tolol, dan ini adalah kebodohan yang sangat bodoh. Nah, makanya ada yang menarik ini terakhir ya, dalam video ini. Waqala Al-Qurtubi, ya, berkata, qala Ibnul Jauzi, berkata Ibnul Jauzi, wa yustafadu min hadzal hadits annal insana idza wajada min nafsihi nufratan mimman lahu fadilatun aw salahun fayambaghi ayyabhatha 'anil muqtadi lidzalika liyas'a fi izalatihi hatta yatakhallasa minal wasfil madmum wa kadzalikal qaul fi aksihi. Kata Ibnu Jauzi begini, dari hadis ini, yaitu hadis yang tadi ya, bahwa ruh itu dia adalah pasukan yang dikelompokkan begitu. Diambil dari hadis ini bahwa manusia apabila dia di dalam hatinya itu mendapatkan nufrotan, mendapatkan rasa tidak suka, ingin kabur, ingin menjauh, mimman lahu fadilatun aw salahun, dari orang yang memiliki keutamaan dan dari orang yang memiliki kesolehan. Fa yang bagi ayyabhatha 'anil muqtadi lidzalika liyas'a fi izalatihi, maka dia itu seharusnya membahas kenapa kok saya ini atau orang tersebut yang disebutkan tadi kok bisa sampai tidak suka kepada orang yang punya kelebihan, orang yang punya keutamaan. Kenapa kok tidak suka begitu? Ini harus dibahas. Ya, karena ini pasti ada sebab adinya, pasti ada. Untuk apa? Supaya dia bisa menghilangkan penyebabnya begitu. Karena ini penyakit hati. Nah, jadi ini kalau misalkan nasihat ya, saya yakinlah ada pendukung Kimad yang mendengarkan begitu ya. Begini, yang kalian benci itu habaib yang soleh-soleh itu, ya, habaib yang diakui kesolehannya, diakui kealimannya, bukan hanya selama abad ini saja, tapi sudah hampir 10 abad, hampir 1 milenia begitu. Ini orang-orang diakui klan Ba'alwi ini sebagai klan atau kelompok yang menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau ternyata ya di dalam diri kalian itu, hai Mukimad, ada rasa benci sebegitu bencinya kepada orang-orang seperti Habib Utsman bin Yahya, yang beliau itu adalah orang alim, kemudian kepada yang saya tahu itu seperti Al-Imam Al-Haddad, itu dibenci juga. Kemudian para guru-guru besar dari klan Ba'alwi itu dibenci juga begitu, sampai Imad itu berkata kitab-kitabnya tidak mau diaji lagi karena mereka itu dari Ba'alwi. Ini kalian itu harus introspeksi diri. Ya, jangan-jangan memang kalian itu tidak pernah berkumpul dengan orang-orang mulia di alam ruh dahulu. Jadi lihatlah, muhasabah kepada diri sendiri, lihat di dalam diri, apakah ada kesalahan-kesalahan yang menjadikan kalian itu tidak senang kepada klan Ba'alwi. Kalau tidak senang terhadap, misalkan tidak percaya kepada kedzuriyahannya, yang mana itu pun sudah penyakit, kenapa harus benci begitu? Sampai mengusahakan orang-orang agar sama seperti kalian membenci mereka. Jadi cari-cari kelompok ya biar banyak teman. Itu kebodohan itu ya. Nah, jadi supaya apa? Supaya jika kita memiliki kebencian seperti itu, muhasabahlah diri, kata Ibnul Jauzi begitu. Hatta yatakhallasa minal wasfil madmum, sehingga dia itu bisa terbersihkan dari sifat yang tercela. Nah, makanya orang-orang itu beruntung ya kalau di dalam dirinya tidak ada suudzon,
Jadi tatkala bertemu dengan habaib, mendengarkan habaib, kemudian melihat kitab, tidak usah melihat-lihat siapa yang mengarangnya, tatkala kitabnya ini barokah dan ilmunya banyak, ya sudah diterima. Ini orang-orang yang hatinya bersih begitu. Kalau misalkan tidak seperti itu, maka muhasabahlah. Siapa tahu di dalam diri banyak penyakit hati, supaya bisa menghilangkan itu. Karena kalau itu terlanjur dibawa mati, sudah terlambat, sudah tidak bisa dibersihkan lagi. Wa kadzalikal qaul fi aksihi. Demikian pula pembahasan di dalam apa? Di dalam kebalikannya. Jadi kalau misalkan kita itu senang kepada orang-orang soleh begitu ya, kita melihat habaib itu kan macam-macam karakternya itu ya, ada yang galak, ada yang lembut juga, ada yang ilmunya sedikit, ada yang ilmunya banyak, macam-macam habaib itu. Jadi tidak bisa dipukul rata. Dan tatkala misalkan hati kita itu senang terhadap seseorang yang secara masyhur mereka itu adalah zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin mudah-mudahan begitu ya, mudah-mudahan kita itu waktu di alam roh, di alam arwah sering kongkong bareng ya begitu ya, sering nongkrong bareng dengan beliau-beliau itu, sehingga waktu dimasukkan ke dalam jasad di alam dunia, kita seolah-olah melihat saudara sendiri ketika bertemu orang-orang yang baik itu. Nah itu. Jadi ala kulli halin, jangan heran apabila kelompok mukimat itu mau bagaimanapun sampai akhir ya tetap benci, akan tetap benci begitu ya, nggak suka akan tetap nggak suka, karena ruhnya dari dulu sudah seperti itu, tidak pernah dipertemukan atau dikelompokkan dengan orang-orang yang soleh begitu. Adapun kita yang mencintai habaib, mudah-mudahan cinta ini tulus murni karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setelah kita wafat nanti kita dikumpulkan dengan beliau-beliau orang yang soleh dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian video yang ini, semoga bermanfaat. Allahu taala a'lam bissawab.